Selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu, Shalom. Pagi ini ketong bersyukur Tuhan masih kasih ketong kekuatan untuk ada lagi dalam ketong punya ibadah di hari Minggu ini 11 Oktober 2020. Dan hari ini ketong ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum ketong membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari ketong berdoa. Mari ketong berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu di saat ini. Kami tahu sungguh Tuhan bahwa sebagai manusia kami membutuhkan Tuhan punya firman dalam kehidupan kami untuk menuntun seluruh langkah kehidupan kami. Dan kami tahu kami akan mendapatkannya di dalam Alkitab dan di dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami minta Tuhan Allah Engkau berikan kepada kami Roh Kudus dan hikmat, sehingga dapat menerangi hati dan pikiran kami menjadi mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah Roh Kudus dan hikmat-Mu itu kepada kami di saat ini. Inilah kami yang datang kepadamu ya Tuhan Allah, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, di hari ini pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 22 ayat 30 sampai dengan Kisah Para Rasul 23 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, yang berbunyi begini. Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus.
Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikianlah jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Sampai demikian pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sudah sepantasnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menaikkan pujian syukur karena sampai hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan punya penyertaan dalam kita punya seluruh kehidupan, sehingga sampai hari ini pun Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk beribadah kepadanya di saat ini. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita punya perikop pembacaan Alkitab yang tadi kita baca. Ia menceritakan sebuah peristiwa di mana Paulus diperhadapkan dengan suatu kondisi yang penuh dengan tekanan akibat aksi pelayanan dan kesaksian yang ia jalankan selama perjalanan misinya. Oleh karena itu penting bagi kita sebagai orang percaya hari ini untuk merenungkan beberapa pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang menggerakkan Paulus sehingga ia dengan penuh keberanian bersaksi tentang Tuhan dan kebenarannya? Yang kedua, apa yang membuat Paulus begitu tenang ketika ia diperhadapkan dengan situasi yang penuh tekanan dan ancaman? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang membuat Paulus tetap teguh dan kuat untuk terus menjalankan perjalanan misi pemberitaannya? Nah, jemaat Tuhan, tiga pertanyaan tadi itu akan menuntun kita untuk memahami perikop pembacaan kita tadi dalam terang tema mingguan kita kali ini, yaitu Roh Kudus menuntun gereja untuk bersaksi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, telah kita baca tadi dalam perikop bacaan kita bahwa Paulus dibawa ke hadapan mahkamah agama yang dikumpulkan oleh kepala pasukan Romawi untuk mencari tahu sebab apa yang telah dituduhkan kepada Paulus oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Kita membacanya pada bacaan kita tadi pada pasal 22 ayat yang ke-30. Nah, dalam situasi seperti ini, Paulus dengan penuh keteguhan hati dan keberanian menyatakan bahwa, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Ayat yang kedua. Dengan mengatakan hal demikian, Paulus hendak menyampaikan bahwa seluruh keberadaan hidupnya, baik pribadinya maupun pekerjaan misinya, adalah satu kesatuan yang berjalan hanya di dalam kebenaran Allah saja. Sehingga dua aspek dalam dirinya tersebut, pribadi maupun misi pekabaran Injilnya, adalah semata-mata aksinya untuk menyatakan kebenaran Allah kepada seluruh dunia. Keteguhan sikap seperti ini hanya dapat dilakukan oleh Paulus karena ia hidup hanya berpegang kepada kemurnian hidup yang sepenuhnya teguh
kepada kebenaran Allah saja, sehingga Roh Kudus memampukannya untuk melakukan semua itu dan bahkan menguatkannya untuk bersaksi tentang kebenaran Allah di hadapan mahkamah agama dan kumpulan imam besar, serta melewati berbagai siksaan dan tantangan dalam pelayanan dan pekerjaan misi pemberitaannya. Jemaat yang terkasih, mari kita renungkan pertanyaan kedua kita yang tadi. Apa yang membuat Paulus begitu tenang ketika ia diperhadapkan dengan situasi yang penuh tekanan dan ancaman? Apa yang membuat Paulus sehingga ia begitu tenang pada saat itu? Nah, tentu saja Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat, sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari kelemahan dan keterbatasan dalam mengelola emosi dan pikiran kita, bahkan tindakan kita, ketika kita harus mengambil sikap terhadap situasi-situasi tertentu. Apalagi jikalau kita diperhadapkan dengan situasi yang keras, situasi di mana penuh tekanan, atau bahkan situasi di mana dipenuhi dengan siksaan fisik. Nah, jika kita baca pada pasal sebelumnya, ketika Paulus dibawa ke dalam markas tentara Romawi, di pasal 22, kita baca nanti di pasal 22 ayat 23 sampai 29, kita akan melihat sebuah sikap yang begitu tenang, sekaligus sikap yang penuh perhitungan yang Paulus lakukan ketika ia berhadapan dengan tentara Roma yang hendak menyiksanya. Pada saat itu, Paulus menyatakan haknya sebagai orang Rom atau orang Roma untuk tidak menerima hukuman tanpa melalui proses pengadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Roma pada saat itu. Sebab apa? Sebab orang-orang Romawi mempunyai suatu hukum yang disebut pada saat itu dengan istilah Lex Sempronia, bahwa jika seorang hakim menghukum atau menyalahkan seorang Roma tanpa mendengarkan pembelaan dirinya dan mempertimbangkan dengan hati-hati seluruh perkaranya, maka ia dapat dikenai hukuman. Nah, Paulus paham betul tentang haknya sebagai orang Roma, sehingga ia mengambil keputusan yang tepat dengan hikmat yang ada pada dirinya untuk mengatasi tantangan dan siksaan tersebut. Hikmat ini tentu saja berasal dari Allah, dan Roh Kudus menerangi pikiran Paulus untuk memampukannya keluar dari situasi sulit tersebut. Nah, itu hal yang pertama, bagaimana Paulus bisa begitu tenang menghadapi situasi yang penuh tekanan. Hal yang kedua, mari kita lihat pada perikop bacaan kita tadi, pada pasal 23 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Di situ terlihat bahwa Paulus dengan hikmat yang diterangi oleh Roh Kudus dari Tuhan mempertentangkan dengan cerdas dan juga dengan tepat perihal mengenai kebangkitan orang mati, yang merupakan perdebatan yang sengit antara golongan Saduki dan golongan Farisi yang hadir pada saat itu. Nah, Paulus dengan mengatasnamakan dirinya sebagai orang Farisi, Paulus menimbulkan pertentangan yang hebat dalam mahkamah agama, dan juga selain itu ia memilih perihal kebangkitan orang mati untuk menyatakan kebenaran Allah yang merupakan inti dari seluruh peristiwa Yesus Kristus, yang merupakan pekerjaan misi pekabaran Injil yang Paulus lakukan. Inilah hikmat yang Paulus punya, dan hikmat ini membuat ia begitu tenang dan leluasa mengendalikan situasi.
Hikmat ini tentu saja merupakan buah pekerjaan Roh Kudus yang memampukan Paulus untuk melakukan tugas, misi, dan kesaksiannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, hal yang terakhir yang patut kita renungkan hari ini ialah tentang keteguhan dan keberanian yang Paulus punyai dalam seluruh pekerjaan pelayanannya adalah semata-mata berasal dari Tuhan saja. Tuhan memperlengkapi orang-orang yang dipilihnya dengan Roh Kudus untuk melakukan tugas pelayanannya. Roh Kuduslah yang senantiasa memampukan orang-orang percaya untuk terus bergerak, untuk mengatasi tantangan, siksaan, masalah kehidupan dengan penuh ketenangan, dengan kejernihan dalam pikiran maupun tindakan, lewat hikmat dari Tuhan Allah sendiri. Kita melihat itu dalam pekerjaan dan kesaksian pelayanan yang Paulus lakukan lewat pembacaan kita pada hari ini. Nah, sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat, ketika hari ini kita hidup dalam kondisi yang penuh dengan tantangan, tekanan, atau bahkan resiko untuk kehilangan nyawa, kita pun harus terus bersaksi, memberitakan kebenaran Allah lewat hidup, kerja, dan pelayanan kita. Maka dari firman ini kita belajar bahwa Roh Kudus dari Tuhan selalu hadir bagi kita untuk menolong dan memampukan kita mengatasi segala kesulitan-kesulitan dalam jalan kehidupan kita. Tentu saja kita tahu bahwa hari ini kita hidup di dalam kondisi yang penuh dengan tantangan dan permasalahan. Ketika hari ini kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, ada banyak tantangan dan permasalahan yang kita hadapi. Namun kita juga harus selalu percaya bahwa Roh Kudus tetap Tuhan berikan bagi kita untuk memampukan kita melakukan segala hal yang telah Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi penolong bagi kita untuk bisa melakukan pelayanan-pelayanan kita bagi orang-orang yang pada saat ini pun membutuhkan pertolongan dari kita akibat kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Namun ada satu hal penting yang hari ini patut kita ingat, yaitu Roh Kudus akan menolong kita hanya jika kita sampai hari ini tetap hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah. Seperti yang tadi kita baca di dalam pembacaan kita pada pasal 23 ayat pertama. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari tetaplah kita hidup dalam kemurnian, tetaplah kita bersaksi akan kebenaran Allah, dan tetaplah hidup dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan Allah tetap menolong kita lewat Roh Kudus untuk memampukan kita mengatasi segala kesulitan-kesulitan hidup kita. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Amin.